selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi FEB-UM, ruang diskusi santai tapi tetap insightful. Sebelumnya, kenalin nih, aku Firnanda, Aku Vanessa. yang akan menemani Sobat Lab hari ini untuk ngobrol sesuatu yang relate banget untuk mahasiswa, khususnya yang punya mimpi melanjutkan studi menggunakan beasiswa. Benar banget Tika, dan di episode kali ini kita bakal ngebahas strategi menyusun persiapan beasiswa dari pembelajaran serta pengalaman para awardee. Wah, pastinya seru banget nih pembahasan kita kali ini. Akan lebih menarik lagi karena kita sudah kedatangan narasumber dari beasiswa Bank Indonesia dan juga beasiswa unggulan yang akan berbagi pengalaman secara langsung. Baik, halo Kak, selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi FEB-UM. Sebelumnya nih, mungkin boleh perkenalan diri dulu dan bisa kasih tahu Sobat Lab juga beasiswa apa yang Kakak dapatin. Oke, halo teman-teman. Perkenalin, nama aku Diva Anastasia Rika Sabrina. Aku adalah penerima beasiswa Indonesia. Halo Sobat Lab, perkenalkan saya Ersa. Saya penerima beasiswa unggulan. Oke, mungkin sebagai pembuka nih Kak, mungkin bisa diceritain sedikit nih apa sih yang melatar belakang Kakak buat daftar beasiswa ini, terus gimana sih awalnya ketertarikan aku pengen daftar beasiswa ini nih, mungkin dari beasiswa Indonesia dulu. Oke, terima kasih ya Kak. Aku izin menjawab. Kalau dari aku sendiri, apa sih untuk latar belakang dari aku untuk mendaftarkan beasiswa ini? Nah, siapa sih yang di sini mahasiswa yang nggak pengen itu kan kuliahnya itu gratis dibiayai oleh beasiswa? Dan kalau dari aku sendiri itu karena kan itu kan juga meringankan beban dari orang tua kita ya pastinya, dan juga selain meringankan beban dari orang tua kita juga mendapatkan finansial dan pendanaan pendidikan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri ya, selain kita mendapatkan bantuan pendidikan, bantuan finansial, kita juga dapat berkembang nih. Karena di beasiswa Bank Indonesia itu kita juga bergabung pada komunitas, itu namanya Genbi. Nah, Genbi itu adalah singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Nah, di situ kita itu juga sebagai dan juga berkontribusi mengenai ada 3 pilar dari Genbi. Itu yang pertama ada frontliners dan juga future leaders dan juga agent of change, seperti itu Kak. Jadi selain kita mendapatkan bantuan pendidikan dan juga finansial, kita juga ikut bergabung dan berkontribusi di komunitasnya penerima beasiswa Bank Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Mungkin buat beasiswa unggulan sendiri Kak Elsa gimana Kak? Oke, kalau untuk personal saya yang melatar belakangi saya mendaftar beasiswa unggulan ini tentunya tentang biaya pendidikan itu. Tapi bukan tentang biaya pendidikan itu saja, karena saya juga termasuk mahasiswa yang terinspirasi dari konten-konten World Beasiswa Unggulan tahun sebelumnya. Karena mereka itu sharing tentang pengalaman mereka sebelum mereka daftar sampai mereka lolos ke beasiswa unggulan ini. Jadi di beasiswa ini juga bukan hanya sekedar beasiswa bantuan biaya pendidikan saja, tetapi beasiswa ini juga adalah beasiswa dengan tujuan untuk membantu kalian dalam kontribusi nyata kalian di lingkungan masyarakat sekitar kalian. Tujuan dari beasiswa unggulan ini itu juga sejalan dengan visi pribadi saya, yaitu pendidikan yang saya tempuh saat ini bukan hanya sekedar ilmu saja, tetapi juga kontribusi nyata saya di lingkungan sekitar saya nantinya. Wah, sangat keren-keren sekali nih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Ersa maupun Kak Diva. Aku mau nanya nih untuk pertanyaan selanjutnya. Sebelum mendaftar, persiapannya apa aja sih yang kakak siapkan, baik dari sisi akademik maupun non-akademik? Mungkin sekarang dari beasiswa unggulan dulu. Keren-keren sekali nih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Ersa maupun Kak Diva. Untuk selanjutnya, aku mau nanya nih, sebelum mendaftar, persiapannya apa aja sih yang harus dipersiapkan Kak? Dari segi akademik maupun non-akademik. Mungkin dari Kak Ersa dulu bisa. Oke, untuk dari beasiswa unggulan yang perlu kalian siapkan dari bidang akademik itu tentunya tentang prestasi-prestasi lomba yang sudah kalian lakukan ataupun IPK yang sudah kalian tempuh. Jadi kalian harus mempersiapkan di berkas administrasi nanti. Nah, kalau untuk di non-akademiknya, mungkin kalian sudah pernah berkontribusi di organisasi. Contohnya, saya waktu itu, memang ini saya ceritakan tentang pengalaman saya di waktu SMA saja ya. Jadi di waktu SMA dulu saya mengikuti organisasi yaitu OSIS. Di situ saya berkontribusi
cukup besar karena saya memiliki program kerja yang bisa meningkatkan kompetensi siswa-siswi di SMA saya dulu. Jadi mungkin itu bisa dipersiapkan di seleksi administrasi nanti. Itu berarti dibuat di esainya gitu ya Kak? Iya, Kayak betul, kontribusi di esai. kita gitu. Iya, betul sekali. Oke. Baik, untuk Kak Diva bisa dipersilahkan. Oke, kalau dari aku sendiri ya mengenai penerima beasiswa Bank Indonesia ini, mengenai dari akademik maupun dari non akademik, yang pertama itu dari akademik terlebih dahulu. Kalau dari aku itu dan persiapannya itu dari IPK ya teman-teman. Jadi biasanya itu yang diminta itu adalah IPK dari 2 semester terakhir kemarin. Jadi teman-teman yang mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini harus persiapkan diri dari jauh-jauh waktu ya teman-teman, karena kan yang dibutuhkan adalah konsistenan IPK kalian masing-masing. Nah, kalau dari IPK itu jangan sampai teman-teman itu IPK-nya turun ya teman-teman. Jadi pastikan IPK kalian tuh naik atau bahkan lebih dari semester yang sebelumnya, seperti itu. Untuk akademik yang lain itu seperti kayak prestasi teman-teman. Kalau dari pengalaman aku sendiri itu ada prestasi berbagai perlombaan mengenai, karena kan di bidangku di akuntansi ya teman-teman. Jadi aku tuh sempat ikut berbagai perlombaan, yaitu dari Olimpiade Akuntansi, yang dimana dari semenjak SMA itu aku udah menjuarai berbagai perlombaan Olimpiade seperti itu. Oke, kalau dari sisi non akademik ya teman-teman kan pastinya udah mempersiapkan dan juga bisalah join di kuliahan ini, bisa join di salah satu organisasi teman-teman. Karena kan di salah satu organisasi kan kalian pastinya join di berbagai kepanitiaan dan juga kontribusi yang memberikan impact positif kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar, seperti itu. Dan kalian tuh juga bisa ikut volunteer dan kegiatan sosial yang lainnya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin buat teman-teman Sobat Lab nih yang tertarik untuk mengikuti beasiswa yang sama kayak yang kakak-kakak ikutin sekarang, mungkin bisa di-share juga strategi apa yang kakak lakuin atau gimana caranya kakak bisa tahu tentang timeline mungkin atau hal-hal lain yang berhubungan sama beasiswa yang kakak-kakak dapetin. Mungkin dari Kak Diva dulu. Oke, kalau dari aku ya teman-teman, waktu first time aku tahu tentang pendaftaran beasiswa ini dan malah sebelumnya itu biasanya aku udah cari-cari info mengenai kapan pembukaan pendaftaran dan sebagainya. Kalau dari aku itu yang pertama itu mempersiapkan CV teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang dari sekarang belum mempersiapkan CV dan mungkin belum sama sekali tahu tentang strategi gimana menyusun CV dengan baik dan benar, itu teman-teman bisa cari tutorial di segala sosial media yang teman-teman itu pastinya udah tahu kan ya. Terus kemudian kalau dari aku ya, setelah dari CV itu teman-teman bisa mempersiapkan berbagai bidang dari akademik maupun dari non akademiknya teman-teman. Nah, selain itu karena kan ada timeline tersendiri ya dari pembukaan pendaftaran beasiswa ini. Nah, teman-teman itu harus mempersiapkan jauh-jauh hari mengenai dokumen-dokumen pendukung atau sertifikat yang digunakan untuk mendaftarkan diri di pendaftaran penerima beasiswa tersebut, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang belum memiliki prestasi atau mungkin IPK-nya masih kurang, itu bisa dipersiapkan dan kalian tuh udah berkomitmen dan juga ingin berkontribusi penuh dalam penerimaan beasiswa tersebut, seperti itu. Baik. Buat Kak, Oke, kalau untuk di strategi di beasiswa unggulan, itu yang pertama tentunya kalian harus tahu dulu nih tujuan dari beasiswa unggulan itu apa. Dan tentunya yang kedua ini tentang personal diri kalian. Kalian jangan ragu untuk mendaftar beasiswa unggulan ini. Tentunya karena beasiswa unggulan ini itu bukan hanya mencari mahasiswa yang paling sempurna, tetapi mahasiswa yang memiliki potensi, kemauan, dan keinginan untuk lebih berkembang. Dan yang ketiga ini, persiapkan berkas-berkas seleksi administrasi jauh-jauh hari juga. Karena apa? Karena di seleksi administrasi ini itu juga harus mencantumkan sertifikat UKBI, yang dimana sertifikat ini harus kalian lakukan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka. Dan yang keempat, itu kalian juga harus aware dengan informasi-informasi terbaru dari beasiswa unggulan. Mungkin saja ada syarat atau ketentuan yang baru atau bagaimana bisa kalian cek di websitenya. Dan yang terakhir, tentunya kalian harus sudah paham
mengenai penyusunan esai, dan juga nanti kalian harus cek website beasiswa unggulan secara berkala, karena esai dari beasiswa unggulan ini itu di setiap tahunnya temanya berubah-ubah. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan tema baru dari beasiswa unggulan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Dalam proses seleksi beasiswa ini biasanya kan ada beberapa tahapan nih Kak, seperti ada administrasi maupun wawancara. Nah, menurut kakak ini yang paling krusial dan benar-benar dipersiapkan ini tuh di tahapan yang mana sih Kak? Oke, mungkin bisa dari Kak Diva dulu. Oke teman-teman, kalau ditanya di mana krusialnya di seleksi administrasi atau di seleksi wawancara ya teman-teman. Kalau dari pengalaman aku sendiri di seleksi administrasi itu yang krusial itu di motivation letter. Nah, di mana teman-teman itu akan mencantumkan berbagai personal perkenalan diri dan juga pengalaman organisasi, terus di bidang prestasi dan juga kontribusi kalian. Karena kan di motivation letter itu tidak hanya personal pribadi teman-teman. Jadi kalian itu tujuannya itu apa sih untuk mendaftarkan beasiswa ini? Karena kan udah saya sebutkan tadi ya mengenai Genbi, itu kan ada komunitas yang dimana dibentuk dari penerima beasiswa tersebut seperti itu. Nah, kalau di krusialnya di tahap wawancara itu teman-teman pastinya di sebelum wawancara itu kan teman-teman pasti udah ada latihan ya. Nah, latihan itu bisa dipersiapkan untuk mengenai pertanyaan-pertanyaan yang krusial banget itu mengenai pertanyaan dari Bank Indonesia sendiri seperti itu. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya teman-teman, itu sebelumnya aku juga ditanyai mengenai Bank Indonesia itu apa sih, terus kemudian prestasi yang aku dapat, aku peroleh selama ini, terus dari teman-teman itu alasannya untuk mendaftar itu apa aja gitu. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu pertanyaan-pertanyaan mengenai wawancara itu, aku dulu itu dapat informasinya itu dari sosial media seperti itu. Jadi teman-teman sering-sering aja buat nyari-nyari informasi mengenai beasiswa Bank Indonesia ini kepada orang-orang terdekat maupun dari sosial media seperti itu. Oke, mungkin sekarang bisa dari Kak Ersa. Oke, kalau dari personal saya yang paling krusial itu yang hampir sama, yaitu seleksi administrasi. Karena di beasiswa unggulan ini, di seleksi administrasinya itu cukup banyak ya, karena kita bukan hanya menyusun esai saja, tapi kita juga harus mencari surat rekomendasi dari dosen, dan kita juga harus UKBI yang sudah saya sampaikan tadi, dan berbagai persyaratan lainnya, yaitu prestasi yang sudah saya jelaskan tadi juga. Nah, kalau di seleksi administrasi ini yang paling krusial banget itu tentunya di esai. Kalian tuh bukan hanya menceritakan tentang prestasi kalian saja, jangan menceritakan kelebihan kalian aja, tetapi ceritakan kontribusi yang pernah kalian lakukan di lingkungan masyarakat itu seperti apa, dan juga tujuan, terutamanya juga tujuan kalian mendaftar beasiswa unggulan itu untuk apa. Jadi bukan hanya itu saja, kalian juga harus menceritakan kontribusi ke depannya setelah kalian menjadi award beasiswa unggulan itu apa untuk lingkungan sekitar kalian dan perubahan untuk bangsa kita. Nah, kalau di wawancara itu tidak banyak pertanyaan kalau pengalaman saya kemarin, karena pertanyaan yang disampaikan di seleksi wawancara itu pertanyaan mengenai prestasi kalian yang sudah kalian laksanakan atau kalian raih, dan juga tentang esai, isi esai kalian itu seperti apa. Kalau tips dari saya untuk menyusun esai itu jangan menggunakan AI, karena itu bisa dideteksi oleh pihak seleksi beasiswa unggulan. Dan juga kalau kalian pakai AI, pasti kalian juga bingung untuk menjawab pertanyaan di seleksi wawancara nanti. Jadi sesuai dengan personal kalian dan juga kontribusi apa yang kalian inginkan itu ceritakan saja di esai kalian. Begitu. Oke, mungkin untuk kakak-kakak nih kan selama proses kalian dari pendaftaran, saat wawancara hingga kalian nyatakan lolos sebagai awardee, tantangan terbesar kalian yang kalian pernah hadapi nih sebagai awardee mungkin dari masa pendaftaran itu apa aja dan gimana sih cara kalian mengatasinya? Mungkin dari Kak Ersa dulu. Kalau menurut saya, tantangan terbesar yang saya hadapi itu adalah ragu terhadap diri saya sendiri dan juga insecure ataupun overthinking. Dan yang sudah kalian ketahui di sosial media itu banyak sekali para award beasiswa unggulan share
tentang prestasi yang sudah mereka raih. Walaupun saya hanya di tingkat nasional, saya tetap insecure karena mereka itu bukan hanya 1-2 prestasi, tapi juga puluhan. Nah, itu bukan menutup kemungkinan saya untuk mendaftar beasiswa unggulan. Karena apa? Karena saya yakin di setiap orang itu memiliki potensi dan kontribusi yang baik untuk kedepannya. Nah, dan karena adanya keraguan dan overthinking itu yang membuat saya lebih semangat lagi untuk mengikuti seleksi beasiswa unggulan ini. Jadi tenang saja teman-teman, kalian jangan ragu untuk mendaftar beasiswa unggulan karena itu adalah hal yang wajar. Kalian harus mencoba untuk mendaftar karena jika kalian tidak mencoba, kalian tidak akan tahu sejauh mana perkembangan kalian untuk kedepannya nanti. Gitu. Oke, terima kasih Kak Ersa. Mungkin kalau Kak Diva, apa nih tantangannya yang pernah dihadapin, terus cara ngatasinnya gimana juga? Oke, kalau dari aku itu yang pertama mengenai surat rekomendasi ya teman-teman. Karena kan tahu sendiri ya, karena aku waktu daftar di beasiswa Bank Indonesia itu masih semester 2 akhir. Yang dimana sebenarnya itu dari ketentuan tahun-tahun yang sebelumnya itu minimal itu 40 SKS dan atau itu menempuh 4 semester. Yang dimana aku itu kan masih semester 2 akhir ya, itu kan kayak aku sempat ragu bisa nggak ya daftar beasiswa ini. Nah karena aku masih semester 2 akhir ya teman-teman, jadi aku kayak ragu bisa nggak ya daftar di beasiswa ini. Terus waktu itu aku kan sempat minta surat rekomendasi kepada fakultasku ya, yang dimana aku juga ditanyai kamu semester berapa dan kamu udah menempuh berapa SKS dan IP kamu itu berapa, seperti itu. Nah di situ aku sempat ragu karena memang dari pendaftar-pendaftar di periodeku itu kebanyakan itu dari cutting, jadi dari angkatan 23, angkatan 22 seperti itu. Nah itu tantangan terbesarku di administrasinya ya. Terus selain itu waktu penyerahan dari berkas direktorat itu, karena kan ada penyerahan berkas itu secara offline dan juga online. Nah, aku juga sempat ragu waktu aku penyerahan berkas offline itu direktorat. Karena apa? Karena yang daftar di fakultas FEB itu cukup banyak, dan itu banyak banget setumpuk map yang ada di rektorat seperti itu daripada fakultas-fakultas yang lain. Nah, itu kayak membuatku ragu, membuatku overthinking, aku bisa nggak ya dan keterima nggak ya di beasiswa ini, seperti itu. Nah, pastinya kan teman-teman juga merasakan adanya keraguan, overthinking, dan juga insecure ya. Karena kan dari sepengalaman aku sendiri tuh juga merasakan seperti itu teman-teman. Dan karena aku melihat ya dari award yang sebelumnya dan mungkin aku juga ada beberapa keraguan mengenai kan aku masih semester maba dan juga pasti kan banyak cutting-cutting yang sudah memiliki pengalaman, prestasi yang sangat luar biasa dibandingkan dengan aku. Nah, kalau dari saran dari aku ya teman-teman, kalau kalian tuh insecure, ragu dan juga overthinking itu sebenarnya dari pikiran kalian sendiri. Sebenarnya kalian bisa, cuma kalian tuh pasti mikirnya dan membandingkannya dengan orang lain, itu yang membuat kalian, mindset kalian itu merasa kurang, seperti itu. Jadi solusi dan cara mengatasinya itu dengan cara kalian itu bisa melihat value diri kalian masing-masing. Jadi jangan terpaku dan membandingkan diri kalian dengan orang lain, tetapi lihat potensi kalian. Karena setiap orang kan pasti mempunyai potensi, pengalaman dan juga cerita berbeda-beda, seperti itu. Oke, baik. Sebagai awardee nih Kak, mungkin kakak-kakak ini bisa berbagi tips dan strategi yang paling penting untuk para sobat lab yang menonton, yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan atau masih ragu untuk mendaftar beasiswa. Ya, mungkin bisa dari Kak Diva. Oke, kalau dari aku itu yang pertama ya teman-teman, jangan kalian tuh menganggap diri kalian tuh belum sempurna. Kalau kalian menganggap diri kalian tuh belum sempurna dan mindset kalian tuh kurang, pastinya kalian tuh gak mikir untuk mencoba mendaftarkan ya. Jadi kalian pasti ragu terus dan mencoba untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, ya udah kita lihat value diri kalian, potensi diri kalian, pengalaman apa yang kalian dapat dan juga kalian tuh ingin berkontribusi apa sih selama nanti kalian misal lolos menjadi penerima beasiswa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kalian juga persiapkan berkas di seleksi administrasi, khususnya dokumen-dokumen penting, sertifikat pendukung, seperti itu. Dan kemudian ketika dan mungkin nanti kalau semisal lolos di seleksi administrasi, pastinya kan nanti akan lanjut ke tahap wawancara ya teman-teman. Jadi pastinya kalau kalian maju ke tahap wawancara, pastinya kalian harus menyiapkan dan juga
latihan wawancara yang kalian nanti mungkin belum tahu pertanyaannya pasti seperti apa. Kalau dari pengalamanku sendiri itu bisa lewat cari-cari info mengenai pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bakalan muncul di seleksi wawancara tersebut. Aku kalau dulu itu nyarinya itu di sosial media teman-teman. Dan mungkin kalau kalian belum ada teman terdekat yang menerima award beasiswa tersebut, kalian juga bisa tanya-tanya ke cutting, ke sosial media seperti itu. Jadi persiapkan diri kalian dengan matang-matang dari seleksi administrasi, dokumen, sertifikat pendukung, dan di tahap wawancara kalian juga bisa persiapkan dengan cara kalian berkomunikasi, dengan tujuan apa kamu mendaftarkan beasiswa ini dan motivasi apa, dan juga alasan kamu mendaftarkan beasiswa ini. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Diva atas jawabannya. Untuk selanjutnya bisa Kak Ersa. Oke, kalau tips dari saya itu yang pertama tentunya yang sudah saya sampaikan tadi juga, yaitu mengenai tentang personal diri kalian. Kalian juga harus tahu nih, kalian ingin berkontribusi apa, tujuan kalian ikut beasiswa ini itu apa. Jangan FOMO ya, jangan FOMO untuk mendaftar beasiswa unggulan ini. Nah, untuk yang kedua, dan yang kedua ini itu kalian harus jauh-jauh hari ya, sudah saya sampaikan juga, untuk mempersiapkan berkas karena memang itu cukup krusial sekali teman-teman, karena banyak yang gugur di seleksi administrasi. Tentunya yang terutama itu di surat rekomendasi itu juga kalian harus cari dosen yang benar-benar mengetahui sisi dari kalian itu seperti apa. Kalian juga harus bisa menceritakan potensi kalian itu apa di dosen tersebut agar dosen tersebut bisa memberikan surat rekomendasi yang tepat untuk kalian. Nah, yang ketiga yaitu kalian harus mempersiapkan diri untuk di tahap wawancaranya ya. Walaupun kalian sudah upload seleksi administrasinya atau upload berkas-berkas di administrasinya, kalian juga harus mempersiapkan, jangan menunggu hasil pengumuman atau hasil lolos kalian, karena itu nanti juga cukup krusial juga teman-teman kalau kalian tidak mempersiapkan dari awal, karena pertanyaannya itu juga cukup banyak dan juga cukup berkaitan tentang diri kalian sendiri. Nah, untuk strategi yang tepat yang harus kalian lakukan saat ini itu perhatikan timeline dari pendaftaran beasiswa unggulan, karena pendaftaran beasiswa unggulan ini dari pengalaman saya kemarin itu tidak sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Karena saat ini juga ada kebijakan baru teman-teman di tahun saya kemarin, makanya banyak sekali pendaftarnya, karena di tahun sebelumnya itu yang bisa daftar hanya universitas yang dinaungi oleh Kemendikbud. Kalau yang di tahun saya kemarin itu dari Kementerian Agama seperti UIN itu boleh mendaftar teman-teman. Dan juga di beasiswa unggulan ini ada ketentuan baru lagi. Kalian tidak akan dilihat naik turunnya IPK kalian, intinya jangan sampai di bawah 3. Itu ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir kalian harus strateginya itu juga di esai ya, sudah saya sampaikan berkali-kali ya tadi. Tulis esai sejujur-jujurnya sesuai dengan potensi kalian yang kalian miliki begitu. Oke, terima kasih. Kamu mungkin sebagai penutup nih boleh sampaikan pesan, kesan atau motivasi kepada sobat-sobat lab akuntansi yang mungkin masih ngerasa minder, takut gagal, atau masih insecure juga yang seperti kakak rasain sebelumnya. Mungkin ada kata-kata gitu atau kata-kata motivational deh. Mungkin dari Kak Diva dulu deh. Oke, kalau dari aku ya motivasi dan juga saran dari aku, mungkin teman-teman yang ingin daftar dan berpikiran gagal ya teman-teman, karena gagal itu adalah hal biasa, yang nggak mencoba itu adalah rugi teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu coba aja dulu berusaha gitu. Jadi kalau misal kalian gagal, mungkin adalah kegagalan itu di satu kali ini, mungkin teman-teman akan mendapatkan kesempatan di lain waktu teman-teman. Jadi jangan berpikiran bahwa saya stuck di sini gitu, kayaknya aku gak bakal bisa lolos lagi. Nah, itu jangan berpikiran seperti itu teman-teman, karena kan masih banyak kesempatan beasiswa yang lain dan kesempatan yang ada di perkuliahan ini. Jadi pastikan buat teman-teman yang merasa gagal, merasa ragu, merasa insecure dan sebagainya, itu terapkan mindset teman-teman buat mengusahakan dan juga mencoba untuk daftar teman-teman, seperti itu. Baik, kalau untuk dari Kak Ersa gimana? Oke Sobat Lab, buat kalian yang ingin
mendaftar beasiswa unggulan tapi masih ragu, masih insecure, masih overthinking, atau takut. Takut itu hal wajar sekali teman-teman, karena saya juga merasakan hal yang seperti itu. Nah, buat kalian nih yang mau mendaftar beasiswa unggulan, jangan pernah merasa diri kalian ini belum memiliki potensi ataupun kalian masih merasa minder terhadap calon-calon award beasiswa unggulan lainnya. Karena saya yakin di setiap orang itu memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Jangan takut gagal teman-teman, karena kegagalan itu adalah proses dari belajar kalian untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih berkembang untuk masa depan kalian. Kalau kalian masih ragu ataupun masih merasa kurang, percaya diri aja teman-teman. Coba saja untuk mendaftar. Dan ada kesempatan lain juga di beasiswa-beasiswa lainnya yang bisa kalian ikuti. Dan kalian jangan berpikir bahwa pendaftaran beasiswa unggulan ini itu adalah kompetisi. Karena kalau kalian berpikir seperti itu, kalian tidak akan bisa untuk maju lebih berkembang lagi ya teman-teman. Jadi tenang saja, kalian bisa, siapapun bisa mendaftar beasiswa unggulan. Baik Sobat Lab, dari obrolan kita di episode hari ini itu kita bisa mendapatkan insight baru nih bahwa buat daftar beasiswa tuh bukan hanya nilai akademik ya Kak, tapi juga persiapannya matang, konsistensi, serta keberanian dari diri sendiri. Mungkin sekian episode kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Diva maupun Kak Ersa yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan juga insight yang sangat inspiratif. Semoga cerita dan tips yang dibagikan bisa menjadi motivasi bagi Sobat Lab untuk menyusun persiapan beasiswa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!